saya Gita Olivia Banjarnahor dengan NPM 2312011487 dan rekan saya Paula Ciksorinjani dengan NPM 2312011480. Di sini kita akan memberikan sedikit pemaparan materi dengan tema Renvoy Prosedur dalam Hukum Kepailitan Studi Putusan nomor 18 garing Perdata Khusus Renvoy garing 2023 garing Pengadilan Niaga Medan. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Renvoy Prosedur. Apa itu Renvoy Prosedur? Jadi, Renvoy Prosedur adalah upaya hukum dalam perkara kepailitan yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai pencocokan piutang antara kreditor, kurator, atau debitor dalam proses kepailitan. Lanjut, kita masuk ke kronologi perkara. Perkara ini bermula ketika PT Riki Kurniawan Kertapersada dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Medan melalui putusan nomor 04 garing Perdata Khusus Pailit garing 2023 garing PN Niaga Medan. Kepailitan terjadi karena perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditor. Dalam hukum kepailitan, ketika suatu perusahaan dinyatakan pailit, maka seluruh kekayaan debitor menjadi sita umum atau disebut budel pailit. Pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut kemudian dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. PT Riki Kurniawan Kertapersada dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Medan. Dalam proses pencocokan piutang, KLHK mengajukan tagihan sebesar 191,8 miliar akibat kerusakan lingkungan oleh PT RKK. Namun, kurator menolak tagihan tersebut karena dianggap terlambat diajukan. KLHK kemudian mengajukan Renvoy Prosedur dan majelis hakim akhirnya mengabulkan permohonan tersebut serta memerintahkan kurator mencatat tagihan KLHK dalam daftar piutang tetap. Kemudian dalam perkara ini terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting. Yang pertama yaitu PT Riki Kurniawan Kertapersada sebagai debitor pailit, yaitu pihak yang dinyatakan pailit oleh pengadilan. Kedua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK sebagai pemohon Renvoy Prosedur. KLHK bertindak mewakili negara untuk menagih kewajiban pembayaran ganti rugi lingkungan hidup yang harus dibayarkan oleh PT RKK. Ketiga yaitu Benediktus Michael Sinaga SH sebagai kurator yang bertugas mengurus dan membereskan harta pailit PT RKK. Kemudian terdapat hakim pengawas yang bertugas untuk mengawasi jalannya proses kepailitan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu dasar piutang KLHK. Jadi KLHK ini memiliki piutang terhadap PT RKK sebesar kurang lebih 191,8 miliar. Piutang tersebut berasal dari putusan pengadilan terkait perkara lingkungan hidup akibat kebakaran lahan dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT RKK. Putusan tersebut telah melalui berbagai tingkatan peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Tinggi Jambi, Mahkamah Agung, hingga peninjauan kembali. Semua putusan tersebut pada akhirnya menyatakan bahwa PT RKK wajib membayar ganti rugi kepada negara melalui KLHK. Karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkraj, maka KLHK merasa memiliki hak tagih yang sah terhadap PT RKK. Piutang ini juga dianggap sebagai piutang negara atau penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara. Selanjutnya adalah yang menjadi alasan timbulnya sengketa. Permasalahan muncul pada saat proses verifikasi piutang dalam kepailitan. Dalam rapat kreditor, KLHK mengajukan tagihan piutang kepada kurator agar dicatatkan dalam daftar piutang. Namun, kurator menolak tagihan tersebut karena dianggap diajukan melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, khususnya Pasal 133 Ayat 2. Menurut ketentuan tersebut, piutang yang diajukan melewati batas waktu tidak dapat dicocokkan lagi dalam rapat verifikasi piutang. Penolakan tersebut kemudian menimbulkan sengketa antara KLHK dengan kurator. KLHK merasa bahwa hak negara sebagai kreditor tidak seharusnya hilang hanya karena keterlambatan administratif dalam pengajuan tagihan. Berikutnya adalah upaya hukum KLHK. Atas penolakan tersebut, KLHK kemudian mengajukan Renvoy Prosedur ke Pengadilan Niaga Medan.
Renvoy prosedur merupakan upaya hukum dalam proses kepailitan yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa terkait pencocokan piutang antara kreditor dan kurator. Melalui permohonan ini, KLHK meminta agar pengadilan menyatakan bahwa negara tetap merupakan kreditor dalam kepailitan PT RKK dan memerintahkan kurator untuk mencatatkan tagihan KLHK ke dalam daftar piutang tetap. Selain itu, KLHK juga meminta agar negara ditempatkan sebagai kreditor preferen karena piutang yang dimiliki merupakan piutang negara yang menurut pasal 1137 KUH Perdata memiliki hak didahulukan dibandingkan kreditor lainnya. Selanjutnya adalah alasan pengajuan permohonan. KLHK mendasarkan permohonannya pada beberapa alasan hukum. Yang pertama yaitu piutang yang dimiliki berasal dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga merupakan piutang yang sah dan dapat ditagih. Kedua, negara dapat berkedudukan sebagai kreditor dalam kepailitan apabila memiliki piutang berdasarkan undang-undang maupun putusan pengadilan. Ketiga, KLHK berpendapat bahwa negara memiliki hak didahulukan, sebagaimana diatur dalam pasal 1137 KUH Perdata. Oleh karena itu, negara seharusnya memperoleh perlindungan hukum dalam proses kepailitan. Selain itu, KLHK juga menggunakan asas erga omnes yang berarti putusan pailit berlaku mengikat bagi semua pihak, serta asas promulgati yang menekankan keterbukaan dalam proses kepailitan, sehingga seluruh kreditor yang berkepentingan harus tetap diberikan perlindungan hukum. Kemudian ada pertimbangan majelis hakim. Majelis hakim pada akhirnya mengabulkan permohonan KLHK. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa keterlambatan administratif tidak menghapus hak tagih negara sebagai kreditor. Hakim menilai bahwa hukum tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, walaupun pengajuan tagihan dilakukan melewati batas waktu, negara tetap harus memperoleh perlindungan hukum. Majelis hakim juga mempertimbangkan asas erga omnes dan asas keterbukaan dalam kepailitan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim memerintahkan kurator untuk mencatat tagihan KLHK dalam daftar piutang. Namun demikian, hakim hanya menempatkan KLHK sebagai kreditor konkuren, bukan kreditor preferen. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu perdebatan dalam kajian akademik terhadap putusan tersebut. Selanjutnya adalah akibat hukum dari putusan. Putusan ini menimbulkan akibat hukum bagi berbagai pihak. Bagi debitor, jumlah kewajiban yang harus dibayarkan menjadi semakin besar karena tagihan KLHK diakui dalam proses kepailitan. Bagi kreditor lain, pengakuan terhadap tagihan KLHK menyebabkan pembagian budel pailit menjadi berkurang karena jumlah kreditornya bertambah. Selain itu, putusan ini juga dapat menjadi preseden bagi piutang yang terlambat diajukan masih dapat diterima melalui renvoy prosedur apabila dianggap memiliki dasar hukum yang kuat. Dan juga bagi pihak ketiga, putusan ini menegaskan bahwa proses kepailitan bersifat erga omnes atau mengikat seluruh pihak, sehingga seluruh tindakan yang berkaitan dengan harta pailit harus melalui kurator. Sebagai kesimpulan, putusan ini menunjukkan bahwa negara dapat menjadi kreditor dalam proses kepailitan apabila memiliki piutang yang sah berdasarkan putusan pengadilan atau ketentuan undang-undang. Majelis hakim dalam perkara ini lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan dengan formalitas administratif dengan tetap mengakui tagihan negara meskipun diajukan secara terlambat. Namun, putusan ini juga menimbulkan perdebatan karena dianggap mengesampingkan pasal 133 ayat 2 UU KPKPU yang secara tegas mengatur batas waktu pengajuan piutang. Selain itu, terdapat perdebatan mengenai kedudukan negara yang seharusnya ditempatkan sebagai kreditor preferen berdasarkan pasal 1137 KUH Perdata. Tetapi dalam putusan ini hanya diakui sebagai kreditor konkuren. Dengan demikian, perkara ini menjadi salah satu contoh penting dalam perkembangan hukum kepailitan di Indonesia, khususnya terkait perlindungan terhadap piutang negara dan penerapan asas keadilan dalam proses kepailitan.